Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian tentang kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati pikiran kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, jikalau pada hari ini Engkau masih mempertemukan kami untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan Allah, peribadatan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu, sehingga semuanya ini akan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian tentang kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini benar-benar menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, yang terus kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. Yesus berkata, berbahagialah kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat malam dan shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus. Ketika bukti kebangkitan Yesus disaksikan dan dilihat oleh Maria Magdalena, oleh Simon Petrus dan juga Yohanes yang disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, dengan melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka, kosong, dan mayat Yesus pun tidak ada di dalamnya. Ternyata kabar dan berita ini pun dibawa oleh mereka yang telah menyaksikan hal tersebut kepada murid-murid yang lain, untuk menjadi sebuah bahan pembicaraan dan bahan diskusi dari para pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Kira-kira di manakah mayat Yesus berada pada saat itu? Dan apa yang terjadi dengan mayat Yesus pada waktu itu? Tetapi ketika hal tersebut atau peristiwa ini menjadi sebuah kejadian yang memberikan tanda tanya besar,
yang memberikan sebuah hal yang sangat menakutkan bagi para murid yang pada waktu itu juga berada dalam situasi yang sangat menakutkan terhadap orang-orang Yahudi yang sedang mencari mereka atas peristiwa ini. Yesus pun menampakkan dirinya untuk meyakinkan mereka akan sebuah berita tentang kebangkitannya, dengan menampakkan dirinya secara nyata kepada murid-murid yang sedang berkumpul pada waktu itu. Dan hal ini dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-19. Sehingga dengan demikian, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid dengan menyampaikan salam yang berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," dan menunjukkan bukti-bukti penyiksaan yang terjadi dengan tubuh Yesus, barulah murid-murid menyadari bahwa yang mereka lihat tersebut adalah Tuhan, adalah Yesus yang adalah guru mereka. Barulah mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat adalah benar-benar Tuhan Allah, sehingga membuat mereka bersuka cita. Mereka dapat bertemu lagi dengan sosok seorang guru seperti Yesus. Bahwa ternyata tanda dan berita akan kebangkitan Yesus telah nyata dan benar dengan sebuah penampakan. Hal ini juga memberikan kita sebuah pemberitaan bahwa kebangkitan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita yang setiap hari kita rayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, memberikan sukacita bagi seluruh pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, ternyata dalam firman kita saat ini, dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya, selain ingin memperlihatkan bahwa bukti dan berita kebangkitannya itu nyata, ia juga datang untuk mempersiapkan, untuk memperlengkapi, dan juga untuk meneguhkan para murid melaksanakan dan meneruskan apa yang telah Yesus mulai dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dalam ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22, kita dapat melihat bagaimana proses yang dilakukan Yesus untuk mengutus para murid mengerjakan dan memberitakan kabar sukacita ini, agar apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat bukan hanya diketahui oleh para murid, tetapi juga dapat diketahui oleh semua umat manusia, termasuk Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Dan tugas ini juga akan menjadi tugas orang percaya secara turun-temurun untuk dapat memberitakan kabar sukacita baik di dalam kehidupan keluarganya dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Baik ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita bersekutu, dan terlebih lagi ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kita yang ada. Dan juga dalam firman Tuhan kita saat ini, kita pun dapat melihat sebuah anugerah keistimewaan yang dapat dilakukan oleh para murid dengan penyertaan kuasa Roh Kudus dalam sebuah pengutusan, yaitu memberikan pengampunan dosa. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-23 firman Tuhan kita pada saat ini. Ini merupakan sebuah pemberian dari Yesus untuk meyakinkan mereka bahwa pekerjaan ini harus dilakukan dengan kesungguhan hati untuk meneguhkan iman kepercayaan bahwa ada kuasa yang diberikan kepada para murid. Untuk memberikan kekuatan kepada para murid bahwa ada penyertaan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka ketika mereka hendak melaksanakan tugas pekerjaan pemberitaan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Untuk itu Bapak Ibu,
Sidang jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, sebagai umat Kristiani yang telah menerima sebuah kelayakan di hadapan Allah, firman Tuhan saat ini mau berkata kepada kita bahwa ketika Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya, dan hal ini dapat kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan kita, maka dengan demikian kita pun harus menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan dari kebangkitan Yesus pada saat ini yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23 tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya, memberikan kita sebuah pengertian dan memberikan kita sebuah pemahaman. Yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera buat kita. Kebangkitan Yesus memberikan sukacita bagi setiap orang percaya bahwa benar Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus pun bangkit untuk memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dengan kebangkitan Yesus dan dengan penampakan Yesus pada murid-murid dalam firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu memberikan sebuah penyertaan kuasa Roh Kudus. Dengan kebangkitan dan penampakan Yesus ini memberikan kita sebuah pengertian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya telah diberikan penyertaan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan apa yang telah Ia perintahkan dan apa yang telah Ia tugaskan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan poin yang terakhir, ketika Yesus bangkit dan ketika Yesus menampakkan dirinya dalam firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu kita telah dilayani. Kita telah ditebus dari segala dosa pelanggaran kita. Untuk itu, kita pun harus mengerjakan apa yang telah Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kita ada sesuatu yang istimewa yang telah diberikan oleh Tuhan Allah untuk kita gunakan dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pemberian tersebut dan yakinkanlah dirimu bahwa engkau berharga dan istimewa di hadapan Kristus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.